Di seri video Two Level Understanding ini, saya akan membahas tentang aturan rantai. Nah, pada dasarnya guys, aturan rantai itu penting banget. Karena di kelas matematika yang tinggi, aturan rantai itu harus udah lancar loh. Ibaratnya kayak anak kelas 6 SD itu harus udah bisa kali, tambah, bagi, dan kurang yang sederhana. Jadi di sini saya akan bahas dalam dua level, ada level 1 dan level 2. Di level 1 itu saya akan bahas mengenai notasi dy per dx dan cara menggunakannya di aturan rantai. Karena walau tidak wajib menggunakan rotasi itu ya, tapi simbol ini tuh banyak banget dipakai di kalkulus. Jadi kalau kita bisa biasakan dari sekarang ya kenapa tidak? Kamu bakal lihat kalau aturan rantai itu pada dasarnya adalah teknik substitusi. Saya juga akan berikan 8 contoh yang bisa kamu jadikan latihan. Dan tentunya tingkat kesulitan soalnya berbeda-beda dan benar-benar ngetes pemahaman aturan rantaimu. Bukan cuma angkanya yang besar aja atau cuma menyederhanakan bentuk aljabar yang rumit. Kemudian jika kamu ada waktu, di level 2 saya akan memberikan sedikit penjelasan intuitif dari mana aturan rantai itu datang. Karena jika kalian benar-benar mau jago di matematika, kalian harus tahu gimana sih suatu prinsip atau rumus bisa bekerja. Turunkan fx sama dengan 2x kurang 1 pangkat 3. Nah, kalau kita mau menggunakan aturan rantai, itu ada 3 jenis cara atau penulisan formulasi yang biasanya ada di internet. Pertama, kamu bisa pakai lambang DY/DU ini, atau mau pakai lambang yang menggunakan aksen begini, atau ngafal kalimatnya aja seperti ini. Jadi ada beberapa versi. Tapi kalau bisa saya sarankan sih paling baik pakainya versi yang pertama sih. Pakai versi yang pertama. Karena kedepannya itu kalau misalnya kamu ada ambil jurusan yang di bidang sains, teknologi, dan lain sebagainya, kalkulus tuh nggak bakal muncul sekali di sini doang, di awal-awal doang. Dan kalau kalkulus tuh biasanya bakal melibatkan lambang DY, DU, dan lain sebagainya. Jadi mungkin kamu nggak familiar sama lambang ini, tapi ya kalau bisa dari sekarang difamiliarkan ya, why not? Lagian dia nggak gitu sulit. Baiklah, level 1 bagian pertama. Kita bakal bahas apa sih artinya lambang D per dx itu. Jadi ini adalah notasi matematika yang dibuat oleh seseorang yang namanya Leibniz. Dia ini hidup pada zamannya Newton. Malah dia tuh rivalnya Newton sih. Anyway, D per dx itu merupakan sesuatu yang kita sebut operator. Operator itu apaan sih? Operator itu adalah simbol matematika yang menunjukkan kamu harus melakukan suatu operasi pada suatu hal. Jadi mirip sih sama lambang sigma yang pernah dipelajari di kelas 11. Walau saya nggak tahu seberapa, apakah itu 100% sama atau enggak. Jadi misalkan kita punya tulis di sini D per dx dari Y. Itu artinya kita harus menurunkan Y terhadap X. Jadi kita menurunkan variabel X pada Y. Jadi kalau misalnya kita punya F itu 3T kuadrat tambah T, maka kita bisa tulis turunan dari si F adalah df per dt atau bisa dihitung 6T. Seperti itu. Perlu diketahui juga kalau lambang ini tuh bisa disingkat kayak gini. Kita tuliskan aja Y-nya bergabung dengan si D. Begitu. Dan ya, kurang lebih itu aja. Dia adalah suatu operator yang menunjukkan kamu harus melakukan turunan. Tapi masalahnya kalau lu mau memahami ini benar-benar paham, nggak boleh stop sampai di sana aja. Karena ini bisa sedikit menjebak. Jadi ini warning, oke? Okay? So, ini yang mau saya wanti-wantikan.
dy per dx itu bukan pecahan dengan pembilang dy dan penyebut dx. Ya, mereka bukan satu pecahan yang terdiri dari dua variabel. Mereka adalah satu kesatuan. Jadi, maksudnya tuh kurang lebih mirip kayak gini loh. Misalnya kamu punya sin x ya. Lalu sin x ini dikali dengan variabel lain. Ya, hasilnya bukan jadi sin kuadrat x kan? Karena kita tahu kalau n itu n di sin itu satu kesatuan dengan sin. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, kalau gitu aja sih gampang. Masalahnya adalah temuan dari si Leibniz ini sangat powerful banget loh. Jadi dia saking powerfulnya itu bisa disalahgunakan. Disalahgunakan kayak gimana? Kamu bakal temuin nanti ketika belajar integral. Ada beberapa topik kayak integral substitusi, yang di sana tuh kamu melihat dy per dx itu diperlakukan kayak pecahan biasa loh. Maksudnya tuh, misalnya nih, kita punya dy per dx sama dengan kali 4 sama dengan x. Saya kan bilang kalau ini nih, mereka ini satu kesatuan ya, jadi nggak boleh dipisah-pisah gitu ya. Tapi kalau kamu lihat di integral itu, nanti kamu bisa kayak pindah-pindahkan dx-nya. Kamu pindahkan dia ke samping, sehingga jadilah dy kali 4 sama dengan x per dx. Itu dilakukan karena matematikanya dipakai secara tidak formal, tidak baku, untuk menghemat waktu. Ada pembuktian ya, yang bikin pada kasus-kasus tertentu kamu boleh melakukan dy per dx itu kayak pecahan biasa. Salah satunya ya di integral nanti kamu bakal lihat itu. Oke, jadi kesimpulannya dy per dx bukanlah pecahan, tapi pada topik-topik tertentu seperti integral substitusi, kamu bisa melakukan dia seperti pecahan. Oke, jadi hati-hati. Jadi ini nih kayak ada orang yang dia jalannya kayak cewek, bajunya kayak cewek, cara ngomongnya kayak cewek, tapi sebenarnya bukan cewek. Baiklah, bagaimana cara menggunakan aturan rantai? Well, cara terbaik untuk menjelaskannya itu adalah dengan contoh sih. Tapi sebelum itu, saya ingin kalian lihat dulu ini adalah prinsip aturan rantai. Nah, ini jangan dihafal sebagai rumus mati gitu ya. Ini prinsip yang harus diingat, bukan rumus. Oke. Jadi misalkan kita ingin menurunkan 2x kurang 1 pangkat 4. Dalam notasi Leibniz, ini sama artinya dengan kita misalkan y itu adalah 2x kurang 1 pangkat 4. Maka pertanyaan itu adalah kita ingin mencari dy per dx, yang artinya kita ingin menurunkan y terhadap x. Pada dasarnya, aturan rantai itu sebenarnya permainan substitusi doang sih. Jadi kamu harus pakai sedikit imajinasi. Kayak gimana? Well, kita misalkan kalau U itu adalah 2x kurang 1. Jika kita melakukan pemisalan seperti ini, maka y itu akan menjadi U pangkat 4. Ya, kita ganti 2x kurang 1-nya jadi U pangkat 4. Maka, berdasarkan aturan rantai, dy per dx itu bisa dihitung dengan mengalihkan turunan y terhadap U dikali turunan U terhadap x. Nah, untuk yang sebelah sini artinya kita menurunkan y terhadap U. Berarti kita menurunkan U pangkat 4. Yang hasilnya itu adalah 4U pangkat 3. Sedangkan yang di sebelah sini artinya kita menurunkan fungsi U terhadap X. Dan itu artinya adalah
kita menurunkan 2x kurang 1. Dan itu adalah 2. Maka ini hasilnya adalah 4U pangkat 3 dikali 2. Atau sama dengan 8U pangkat 3. Dan karena tadi itu adalah permisalan U-nya, maka kita harus kembalikan dia. Kita tulislah 8 kali 2x kurang 1 pangkat 3. Dan inilah hasilnya. Nah, satu contoh saja tentunya nggak cukup. Maka dari itu saya sudah siapkan 8 contoh dengan tingkat kesulitan yang makin tinggi. Dan kalian bisa coba pause videonya dan kerjakan sendiri dulu sebelum saya tunjukkan solusinya. Dan solusinya bakal versi singkat aja ya. Jadi kita mulai. Untuk yang pertama, kita bisa misalkan ini sebagai U. Maka maka kita bisa tulis U adalah 3x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 5. Sehingga Y-nya adalah U pangkat 4. Maka dy per dx-nya adalah turunkan Y terhadap U. Itu adalah 4U pangkat 3. Turunkan U terhadap X itu adalah 9X kuadrat tambah 8X. Dan kalau udah begini kita kembalikan tulis U-nya sehingga ini jadi 4 dikali 9X kuadrat tambah 8X kali 3X pangkat 3 tambah 4X kuadrat kurang 5 pangkat 3. Nah, jangan bingung. 4 ini dari sini, ini dari sini, kemudian ini dari U pangkat 3-nya. Oke. Nah, ini saya hapus lagi ya. Kemudian untuk nomor 2. Nah, sama. Kita misalkan ini sebagai U, sehingga kita punya U-nya 2X kurang 1, dan Y-nya adalah akar U, atau U pangkat setengah. Maka, kayak tadi, dy per dx-nya adalah, turunkan Y terhadap U, itu akan jadi setengah akar U, dikali turunkan U terhadap X, itu jadi 2. Nah, ini kalau disederhanakan kan bakal jadi seperakar U aja ya. Sehingga jawabannya ya tinggal seperakar 2X kurang 1. Nah, untuk nomor 3, kita bisa lakukan sedikit utak-atik dulu ke soalnya. Kita bikin jadi seperti ini. Kemudian kita misalkan ini sebagai U. Sehingga kita punya U itu 3X kurang 1. Dan Y adalah 2U pangkat min 1. Sehingga turunannya adalah, turunkan Y terhadap U, min 2 U pangkat min 2. Kali turunan U terhadap X itu adalah 3. Dirapikan jadi min 6 per U kuadrat, sehingga jawabannya min 6 per 3X kurang 1 kuadrat. Berikutnya adalah ini. Kalau kalian belum pernah belajar turunan trigonometri, mungkin sebaiknya ini di skip sih. Tapi kalau mau coba juga ya boleh. Saya akan tuliskan rumus yang diperlukan, rumus tambahan yang diperlukan. Yaitu jika Y adalah sin X, maka turunan Y itu adalah cos X. Oke. Nah, mari kita lihat. Ini bakal lebih rumit ya. Jadi untuk yang nomor 4, kita bisa misalkan ini sebagai U. Maka U-nya adalah 6X tambah 2. Sehingga Y-nya menjadi sin U. Maka berdasarkan aturan rantai, dy per dx adalah turunkan Y terhadap U. Itu jadi cos U. Berdasarkan rumus yang ini ya. Kemudian dikali turunan U terhadap X itu adalah 6.
Sehingga ya ini jadi 6 cos U. Dan jawabannya itu adalah 6 cos 6x tambah 2. Baiklah, berikutnya. Nomor 5. Di sini, kita harus pikir ini sebagai sin x pangkat 5 loh. Dengan begitu, kita bisa misalkan kalau U itu adalah sin x, sehingga Y-nya adalah U pangkat 5. Maka dy per dx itu adalah turunkan Y terhadap U, jadi 5U pangkat 4 dikali turunkan U terhadap X, itu jadi cos X. Sehingga solusinya ini adalah 5 cos X dikali sin X pangkat 4. Kemudian di nomor 6, nah nomor 6 ini jauh lebih susah. Kita harus lakukan permisalannya 2 kali. Seperti apa? Pertama kita pikir ini sebagai sin 6x tambah 2 pangkat 2. Jadi kita misalkan kalau U-nya itu adalah sin 6x tambah 2. Ups, ini kurang bagus. Dan V adalah 6x tambah 2. Sehingga kita bisa tulis kalau sin U itu adalah sin V dan Y itu adalah U kuadrat. Ups. Nah, ini sedikit rumit, jadi saya bakal tulisnya lebih lengkap. Jadi, turunannya adalah dy per dx adalah dy diturunkan terhadap U dikali du diturunkan terhadap V, lalu terakhir dikali V diturunkan terhadap X. Maka untuk turunan Y terhadap du itu adalah turunan si ini, sehingga jadi 2U dikali turunan U terhadap V, berarti yang ini, itu jadi cos V. Lalu terakhir, turunan V terhadap X itu yang ini, itu jadi 6. Maka, kalau dirapikan, jadi kayak gini, 12U cos V. Nah, sekarang kita kembalikan. 12U itu adalah 12 sin V. Dan V itu adalah 6x tambah 2. Maka ini jadi 12 sin 6x tambah 2 cos 6x tambah 2. Berikutnya untuk nomor 7 dan 8, ini adalah turunan yang melibatkan eksponen. Dan sama seperti soal 3 soal sebelumnya, jika kalian belum pernah belajar, kalian boleh skip sih. Tapi kalau mau coba juga ya bisa aja, ini nggak susah kok. Kalian hanya perlu rumus tambahan, yaitu ini. Jika kita punya Y sama dengan E pangkat X, maka turunannya itu adalah E pangkat X juga. Jadi seperti yang bisa kamu lihat, ini nggak ada perubahan sama sekali ya, dari Y ke Y aksennya. Oke, jadi itu rumus yang diperlukan. So, langsung aja kita mulai. Jadi di sini kita misalkan 4x ini sebagai U, sehingga kita punya U-nya itu 4x, dan Y-nya adalah E pangkat U. Maka kalau kita mau cari dy per dx, itu artinya pertama turunkan Y terhadap U, itu adalah E pangkat U juga, dikali turunkan U terhadap X, itu akan jadi 4. Sehingga ini jadi 4E pangkat U. Lalu kita kembalikan U-nya, maka jadilah 4E pangkat 4X. Nah, nomor 8, ini bakal sedikit lebih susah. Maka saya harus pindahkan ini dulu. Oke.
So, untuk nomor 8, kita misalkan kalau sin pangkat U itu adalah sin pangkat 2X. Tapi kan ini kalau mau diturunkan juga butuh aturan rantai lagi kan. Maka kita misalkan lagi kalau V itu adalah 2X. Sehingga ini jadi sin 2, sin V. Dan Y, kemudian Y itu sendiri adalah E pangkat U. Maka turunannya dy per dx adalah dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Untuk dy per du-nya itu adalah e pangkat u. Du di turunan u terhadap v itu adalah cos u. Turunan v terhadap x itu adalah 2. Sehingga ini jadi... Oh, sorry. Ini harusnya dv ya. I'm very sorry. Maka ini jadi 2e pangkat u kali cos v. Lalu kita kembalikan u-nya menjadi sin. Jadi ini e sin v cos v. Lalu kita kembalikan v-nya, maka kita bisa tulis 2 cos 2x e pangkat sin 2x. Begitulah level 1 guys. Saya harap dari video ini kalian bisa lebih pede ketika berurusan dengan aturan rantai ya. Tapi jangan harap dengan menonton video ini aja kalian langsung jago. Kalian harus latihan terus sampai lancar. Karena seperti ke gym, kamu tuh harus angkat bebannya loh kalau mau ngebentuk otot kalian. Begitu juga dengan otak kalian. Dan jika kalian masih punya keraguan, kalian bisa kembali ke video ini dan coba contoh cara yang saya berikan. Jika kamu ingin memahami sesuatu dengan lebih dalam, maka kamu nggak boleh berhenti hanya dengan mengerjakan soal aja. Mengerjakan soal itu memang penting, tapi kalau kamu nggak pernah mencari tahu datang dari mana suatu teori atau rumus, maka pemahaman kamu nggak akan cukup dalam loh. Kayak kalau kamu cuma tahu cara mengemudikan mobil, tapi tak pernah mencari tahu gimana cara kerjanya mobil itu, ya kamu nggak akan benar-benar paham loh mobil kamu itu seperti apa. Jadi di sini saya akan coba jelaskan datang dari mana aturan rantai ini. Tapi penjelasan yang saya berikan hanyalah penjelasan yang bersifat intuitif saja. Kalau kalian pengen tahu penjelasan yang lebih matematis dan lebih formalnya, itu bisa kalian lihat di link yang saya bagikan ya. Sayangnya, ada sedikit syarat untuk bisa memahami penjelasan intuitif yang akan saya berikan. Yaitu, kalian harus mengerti apa hubungan antara konsep rate of change dengan turunan. Singkatnya, ketika kamu menurunkan y terhadap x, maka yang kamu dapatkan adalah dy pada x. Dan dy pada x itu merupakan rate of change dari variabel y terhadap x. Suatu hal yang menunjukkan besar perubahan variabel y ketika variabel x berubah. Dan jika kamu tidak paham itu, sebaiknya kamu pause dulu video ini dan coba cari tahu dulu apa hubungan antara turunan dan rate of change. Oke, jika sudah, maka kurang lebih seperti ini. Jadi, kita pakai skenario aja. Misalnya kita di sini punya seseorang, dan orangnya ini lagi berjalan. Kita nggak tahu berapa kecepatan dia. Ya, yang kita tahu dia tuh lagi berjalan saja. Kemudian, jika kita punya ada orang lain nih, dia lagi bersepeda. Oke, ini sepedanya. Sorry, gambarnya jelek banget. Ini orangnya. Dan kita tahu orangnya ini bersepeda dengan kecepatan yang
Kita nggak tahu berapa, tapi kecepatannya itu 2 kali kecepatan orang berjalan. Kemudian di sini kita punya mobil. Again, mobilnya gambarnya jelek. Dan mobilnya ini kita nggak tahu juga kecepatannya berapa, tapi yang kita tahu adalah dia kecepatannya itu 4 kali kecepatan sepeda. Maka dari sini kita bisa simpulkan dong dengan mudah bahwa kecepatan mobil itu adalah 4 kali 2 sama dengan 8 kali kecepatan orang berjalan. Jadi dari sini kamu bisa lihat kalau aturan rantai itu dari logika aja sih. Jadi kamu bisa lihat di sini, jika kita ubah ini ke dalam variabel matematika, itu kurang lebih sebagai berikut. Kita bisa misalkan kalau kecepatan si orang itu berjalan itu adalah dy per dx. Kita bisa misalkan bahwa kecepatan mobil terhadap kecepatan sepeda itu adalah 4 kali. Dan kecepatan sepeda terhadap orang yang lagi berjalan itu adalah 2 kali. Maka kita bisa bilang bahwa kecepatan mobil dibandingkan dengan kecepatan orang yang berjalan itu adalah dm per ds dikali ds per dw, yang hasilnya adalah 4 kali 2 dan 8 kali. Ya, kurang lebih seperti inilah penjelasan kasarnya. Mungkin simbol-simbol saya bikin kamu bingung. Jika kamu pengen baca versi yang lebih rapinya, kamu bisa lihat di Wikipedia. Ini penjelasan yang saya ambil tuh bukan penjelasan original saya sih. Itu adalah penjelasan dari ini, George F. Simmons. Dia adalah seorang matematikawan dan penulis buku kalkulus yang cukup terkenal. Maka berakhirlah video seri Two Level Understanding kali ini yang mengenai tentang aturan rantai. Saya harap dari video ini kalian bisa jadi lebih jago lagi menggunakan aturan rantai. Dan jika kalian suka video ini dan merasa terbantu, mohon like dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.